Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi di lokasi pembangunan ibu kota negara kita yang baru. Jadi yang kalian lihat di depan ini adalah lokasi di mana Mes Pas Pampres akan dibangun. Jadi kita cerita sedikit tentang bagaimana IKN ini dipindahkan ke Kalimantan. Jadi pada tanggal 18 Januari 2022 merupakan hari bersejarah bagi negara Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara IKN menjadi UU oleh DPR RI dan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru yang akan menjadi pengganti dari Jakarta. Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih kota Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964. Pada masa Orde Baru tahun 1990-an, ada wacana pemindahan IKN ke Jonggol pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat 3 opsi yang muncul pada saat itu, yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahannya dengan melakukan pembedahan. Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahannya dipindahkan ke daerah lain dan membangun IKN baru. Pemindahan IKN baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2019. Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk pemindahan IKN di atas, perlu dipahami urgensi pemindahan IKN. Pertama, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia maju. Ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu, diperkirakan PDB per kapita sebesar USD 23.119. Tahun 2036 diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur dan penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut. Yang kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di kawasan timur Indonesia. Selama ini Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya. Pemerintah, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya, dan lain-lain. Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70% yang luasnya hanya 664,01 km persegi atau 0,003% dari total luas daratan Indonesia, yaitu 1.919.440 km persegi. Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9% dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharap sustainable. Tidak termanfaatkan potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut, yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang dinilai tidak cocok lagi sebagai IKN.
Hal ini bisa dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta, antara lain kepadatan penduduk, kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019, walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020. Permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadi penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di wilayah permukaan laut. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun sebagai negara demokrasi, ketika negara telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui undang-undang, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukung bangsa Indonesia perlu meminimalisasi ekses pemindahan IKN. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI. Oke guys, jadi itu sedikit cerita bagaimana IKN bisa pindah di Kalimantan Timur. Dari mulai sejarah awal Bapak Soekarno kita ingin memindahkan ke Palangkaraya, lalu tidak terwujud, dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY juga ingin memindahkan tapi juga belum terwujud, dan akhirnya digarap ulang lagi oleh Pak Jokowi. Dan yang kalian lihat ini adalah proses-proses pembangunan yang ada, dan sampai hari ini di tanggal 7 April 2023 progres telah jalan dan IKN siap dipindahkan. Kita doakan semoga IKN sukses dan berjalan dengan lancar. Amin amin ya Allah amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.